Welcome to English lesson with Miss Furi. In this video, we will learn and practice cardinal and ordinal numbers. What is cardinal and ordinal numbers? Just watch this video till end. Selamat datang di pelajaran bahasa Inggris bersama Bu Furi. Di video kali ini, kita akan belajar dan berlatih bilangan pokok dan bilangan urut. Apa sih bilangan pokok dan bilangan urut itu? Tonton videonya sampai selesai ya. What is number? Number in bahasa Indonesia is angka or bilangan. In English, there are two kinds of numbers, cardinal numbers and ordinal numbers. Dalam bahasa Inggris, ada dua jenis angka atau bilangan, yaitu bilangan pokok dan bilangan urut. Cardinal numbers. What is cardinal numbers? Cardinal number is a whole number that shows quantity. Apa sih cardinal number itu? Cardinal number adalah bilangan pokok yang menunjukkan jumlah, seperti 1, 2, 3, 4, 100, dan seterusnya. Bilangan pokok juga bisa digunakan untuk menyebutkan nomor lainnya, seperti identitas, nomor HP, atau angka yang menunjukkan jam. Examples of using cardinal numbers in sentences. Contoh penggunaan bilangan pokok dalam kalimat. I have 2 apples. Aku punya 2 apel. His weight is 63 kilograms. Berat badan dia 63 kilogram. I live at Hillside Gardens number 49. Saya tinggal di Hillside Garden nomor 49. Mother gave me 100,000 rupiah. Ibu memberiku uang 100.000 rupiah. Every day I wake up at 5 o'clock. Setiap hari aku bangun jam 5. New York coronavirus hotline is 1-888-364-3065. Nomor hotline coronavirus untuk New York adalah 1-888-364-3065. Can you count cardinal numbers in English? Let's practice counting numbers in English. Apakah kamu sudah bisa menghitung bilangan pokok dalam bahasa Inggris? Kita berlatih berhitung bilangan pokok dalam bahasa Inggris yuk. Counting from number 1 to 20. Berhitung dari angka 1 sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Have you memorized all that numbers? Let's repeat counting from 1 to 20 until you've well memorized it. Kamu sudah hafal semua angkanya? Kita ulangi berhitungnya dari angka 1 sampai 20 hingga kamu benar-benar hafal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Bisa kan? Kita lanjut berlatih menghitung angka puluhan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi, untuk angka puluhan dalam bahasa Inggris, pada hampir setiap angkanya ada akhiran T. Jika ingin menyebutkan angka 21 atau 21 dalam bahasa Inggris, maka kita sebut 21. 20 untuk 20, 1 untuk 1. Contoh yang lain, 29 menjadi 29. 20 untuk 20, 9 untuk 9. Kita berlatih lagi untuk angka puluhan yang lain. 32, 46, 53, 67, 75, 84, 98. Bisa kan? Kita lanjut ke angka ratusan. Dalam bahasa Inggris, kita tambahkan kata 100 untuk menyebut angka ratusan. Contoh, 100 menjadi 100, 200 menjadi 200, 300 menjadi 300, 400 menjadi 400, dan seterusnya. Jika ingin menyebut 103 dalam bahasa Inggris, maka kita sebut 103. 100 untuk 100, 3 untuk 3. Perlu kamu ingat, dalam bahasa Inggris kita gunakan kata n untuk memisahkan angka satuan terkecil. Misal, saat menyebut 205, ada dua pecahan angka yang terdiri dari ratusan dan satuan. 200 untuk ratusan, dan 5 untuk satuan. Maka, untuk menyebut 205 dalam bahasa Inggris, kita sebut 205. 205. Kita berlatih cara menyebut angka ratusan lainnya ya. 304 terdiri dari 300 dan 4. 300 menjadi 300, 4 menjadi 4. Maka 304 kita sebut 304. 612 terdiri dari 600 dan 12. 600 menjadi 600, 12 menjadi 12. Maka 612 kita sebut 612. 250 terdiri dari 200 dan 50. 200 menjadi 200, 50 menjadi 50. Maka 250 kita sebut 250. 825 terdiri dari 800 dan 25. 800 menjadi 800, 25 menjadi 25. Maka 825 kita sebut 825. Bisa kan? Sekarang kita berlatih menghitung angka ribuan. Dalam bahasa Inggris, ribu adalah thousand. Contoh, 1000 menjadi 1000, 3000 menjadi 3000, 10.000 menjadi 10,000, 15.000 menjadi 15,000, 60.000 menjadi 60,000, 76.000 menjadi 76,000, 400.000 menjadi 400,000, dan seterusnya. Bisa kan? Jangan lupa gunakan n untuk memisahkan satuan terkecil ketika menyebutkan angka ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Perhatikan contoh. 2001 terdiri dari 2000 dan 1. 2000 menjadi 2000, 1 menjadi 1.
maka 2001 kita sebut 2001. 3.500 terdiri dari 3.000 dan 500. 3.000 menjadi 3,000, 500 menjadi 500. Maka 3.500 kita sebut 3,500. 17.250 terdiri dari 17.200 dan 50. 17.000 17,000, 200 menjadi 200, 50 menjadi 50. Maka 17.250 kita sebut 17,550. 750.000 terdiri dari 700 dan 50.000. 700 700 dan 50.000 50,000. Maka 750.000 kita sebut 750,000. Next, kita berlatih angka jutaan dan miliaran. Dalam bahasa Inggris, juta disebut dengan million, sedangkan miliar disebut dengan billion. Contoh, 2 juta menjadi 2 millions, 10 juta menjadi 10 millions, 16 juta menjadi 16 millions, 50 juta menjadi 50 millions, 75 juta menjadi 75 millions, 120 juta menjadi 120 millions, 1 miliar menjadi 1 billion, 50 miliar menjadi 50 billions. That is the concept of cardinal numbers. Seperti itulah konsep angka kardinal atau bilangan pokok dalam bahasa Inggris. Sudah paham kan? Ordinal numbers. What is ordinal numbers? Ordinal number is a number that refers to the position of something in a list, such as ranks, levels, sequences, or stages. Ordinal numbers are also commonly used in telling date, like first, second, third, fourth, 75th, and so on. First, second, third, fourth, 75th, and so on. Apa sih ordinal number itu? Ordinal number adalah bilangan urut, yaitu bilangan yang merujuk pada posisi sesuatu pada suatu daftar, seperti ranking, tingkatan, urutan, atau tahapan. Bilangan urut juga umumnya digunakan untuk menyebut tanggal. Contoh bilangan urut: pertama atau ke-1, kedua, ketiga, keempat, ke-75, dan lain-lainnya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, ke-75, dan lain-lainnya. Examples of using ordinal numbers in sentences. Contoh penggunaan bilangan urut dalam kalimat. She won the first place. Dia meraih juara pertama. His office is on the 4th floor. Kantor dia berada di lantai keempat. Happy 75th Indonesia Independence Day. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75. The kid has the sixth sense. Anak ini punya indera ke-6. Al-Kahf is the 18th surah in the Holy Quran. Al-Kahfi adalah surat ke-18 dalam kitab suci Al-Quran. Idul Adha is commemorated every Zulhijjah 10th. Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Now let's practice how to count ordinal numbers. Pay attention to the rules. Sekarang kita berlatih cara menghitung bilangan urut. Perhatikan baik-baik aturan penggunaan bilangan ordinal berikut. Most ordinal numbers, including 10 numbers, end in th, except for number 1, 2, and 3. 1 become first, 2 become second, 3 become third. Semua
Semua bilangan urut atau angka ordinal termasuk angka belasan, angkanya berakhiran TH, kecuali untuk angka ke-1 menjadi first, kedua menjadi second, ketiga menjadi third. Sekali lagi, dalam bilangan urut atau ordinal numbers, semua angka berakhiran TH, kecuali untuk 3 angka berikut. Untuk angka pertama atau ke-1 dalam bahasa Inggris disebut dengan first. Maka untuk akhiran angka pertama atau ke-1, huruf yang digunakan adalah ST, yang berasal dari 2 huruf terakhir dari kata first. Untuk angka kedua berubah menjadi second. Maka untuk akhiran angka kedua, huruf yang digunakan adalah ND, yang berasal dari 2 huruf terakhir dari kata second. Untuk angka ketiga berubah menjadi third, maka untuk akhiran kata ketiga, huruf yang digunakan adalah RD, yang berasal dari 2 huruf terakhir pada kata third. Now let's see the examples. Mari kita lihat contohnya. Kita bedakan antara bilangan kardinal dan ordinal. Di kardinal, 1 adalah 1. Di ordinal, ke-1 menjadi first. Di kardinal, 2 menjadi 2. Di ordinal, kedua menjadi second. Di kardinal, 3 menjadi 3. Di ordinal, ketiga menjadi third. Begitupun ketika membaca puluhan, ratusan, jutaan, dan yang lainnya. Di kardinal, jika kita membaca 21 menjadi 21, maka di ordinal, membaca ke-21 menjadi 21st, ke-22 menjadi 22nd, ke-23 menjadi 23rd, ke-41 menjadi 41st, ke-42 menjadi 42nd, ke-43 menjadi 43rd, ke-71 menjadi 71st, ke-72 menjadi 72nd, ke-73 menjadi 73rd, ke-101 menjadi 101st, ke-102 menjadi 102nd, ke-103 menjadi 103rd, ke-2001 menjadi 2001st, ke-2002 menjadi 2002nd, ke-2003 menjadi 2003rd. Next, the rest of ordinal numbers end with TH. Untuk angka-angka ordinal lainnya, kita tambahkan akhiran TH. Contohnya, ke-4 menjadi 4th, ke-5 menjadi 5th, ke-6 menjadi 6th, ke-7 menjadi 7th, ke-8 menjadi 8th, ke-9 menjadi 9th, ke-10 menjadi 10th, ke-11 menjadi 11th, ke-12 menjadi 12th, ke-13 menjadi 13th, ke-14 menjadi 14th, ke-15 menjadi 15th, ke-16 menjadi 16th, ke-17 menjadi 17th, ke-18 menjadi 18th, ke-19 menjadi 19th, ke-20 menjadi 20th, ke-24 menjadi 24th, ke-35 menjadi 35th, ke-46 menjadi 46th, ke-57 menjadi 57th, ke-68 menjadi 68th, ke-79 menjadi 79th, ke-100 menjadi 100th, ke-405 menjadi 405th, ke-3008 menjadi 3008. So, can you differ cardinal numbers from ordinal numbers now? I hope this video gives you clear understanding about the concept of using cardinal and ordinal numbers. Jadi, setelah penjelasan tadi, apakah kamu bisa membedakan antara cardinal numbers dan ordinal numbers? Mudah-mudahan dari video ini, kamu mendapat pemahaman yang jelas tentang konsep penggunaan bilangan pokok dan bilangan urut dalam bahasa Inggris. Well, that is all for English lesson this time. Nah, sekian dulu pelajaran bahasa Inggris kali ini ya.
See you in the next lesson. Bye-bye.